kembali kita melanjutkan pembelajaran kita masih di chapter yang sama, virtual memory. Sekarang kita akan memasuki tracing. Apa yang dimaksud dengan tracing ini? Nah, tracing ini adalah suatu keadaan di mana proses lebih banyak menghabiskan waktu untuk paging atau swapping dibanding dengan proses execution, ya. Ini adalah tracing. Proses paging atau swapping lebih tinggi dibanding dengan proses execution. Dalam hal apa? Dalam hal time atau waktu. Nah, kenapa paging atau swapping ini terjadi? Jika terjadi kekurangan frame untuk sebuah proses, ya. Kekurangan frame. Frame ini ada di dalam main memory. Jadi nama blok dari main memory adalah frame. Nah, misalkan sebuah proses, ya, misalkan P1, dia memiliki total page, ya, misalkan 10 page atau 10 frame, ya, karena size page dan frame ini sama. Jadi di sini kita anggap page dan frame ini sama, ya. Jadi proses 1 memiliki 10 page atau 10 frame, yang berarti proses 1 ini akan menyelesaikan proses eksekusi jika 10 frame ini, ya, atau 10 page ini bisa ditempatkan di dalam main memory. Nah, sementara operating system, ya, ini kan akan mengatur berapa alokasi yang diberikan oleh operating system ke setiap proses. Misalkan operating system mengalokasikan 5 frame untuk proses 1. Artinya di sini 5 frame ini, ya, akan bergantian dengan frame yang lain untuk menyelesaikan 10 page ini dieksekusi. Artinya terjadinya nanti page in, page out, ya. Page in, page out dari virtual memory ini atau secondary memory ini ke main memory. Kemudian untuk misalkan untuk alokasi yang lain untuk proses kedua misalkan. Jadi terjadi proses paging di dalam main memory dan juga virtual memory dengan akumulasi yang tinggi, ya. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa tugas dari operating system yang pertama memantau CPU utilization. Operating system akan memantau CPU utilization. Jika CPU utilization-nya rendah, ini berarti operating system akan mengira bahwa CPU ini kekurangan proses untuk dieksekusi, ya. Kekurangan proses ini ada di mana? Kekurangan proses ini ada di dalam main memory. Oke. Nah, yang kedua, jika kekurangan proses, maka operating system akan menambah sejumlah proses, ya, ke dalam main memory. Nah, kenapa harus ditambah sejumlah proses ke dalam main memory? Karena yang pertama tadi yang saya katakan bahwa CPU utilization rendah, yang berarti operating system akan mengira CPU kekurangan proses, ya, untuk melakukan yang namanya degree of multiprogramming. Karena komputer modern kita harus mendukung yang namanya degree of multiprogramming. Degree of multiprogramming artinya banyak harus diusahakan banyak proses yang bisa dieksekusi dalam satu waktu. Jadi dari contoh kita tadi, ya, jika proses 1 membutuhkan 10 pages, sementara di main memory dialokasikan hanya 5 frame, maka operating system akan berpikir bahwa CPU utilization ini rendah. Sementara permasalahannya adalah frame yang kurang untuk proses 1 di dalam main memory. Ini adalah permasalahan yang sebenarnya. Adanya frame yang kurang, ya.
di dalam main memory untuk alokasi proses 1. Sehingga karena karena operating system mendeteksi CPU utilization rendah, maka operating system akan memasukkan proses lain, ya. Karena ini 3 poin ini kita lihat bahwa ada degree of multiprogramming. Akan dimasukkan proses lain. Misalkan proses 3 akan dimasukkan ke dalam main memory. Nah, proses 3 ini nanti akan memakan sebagian frame yang ada di dalam main memory ini. Artinya dia akan menempati frame dari proses lain, ya. Jadi konsep ini sudah kita bahas kemarin dalam global replacement algorithm. Global replacement algorithm menyatakan bahwa sebuah proses bisa menempati atau bisa memakai frame dari proses lain, ya. Kalau dia lokal, proses tersebut hanya bisa memakai frame yang dialokasikan oleh operating system kepada proses tersebut. Jadi jika terjadi proses page fault, maka proses page in page out-nya hanya ke dalam alokasi dari proses itu saja, ya. Jadi tidak boleh mengambil alokasi dari proses lain. Namun di sini kita menggunakan global replacement algorithm. Proses 3 bisa menempati frame dari proses lain. Misalkan yang ditempati adalah frame untuk proses 1 sebanyak 3, frame untuk proses 2 sebanyak 1. Berarti totalnya misalkan ada 4 frame untuk proses 3, ya. Berarti untuk proses 1, karena proses 3 tadi mengambil 3 frame, proses 2 tinggal 2 frame saja yang sisa, ya. Nah, jadi dengan 5 frame saja di awal, dengan 5 frame saja proses 1 sudah mengalami proses paging yang tinggi, ya. Apalagi dengan jumlah frame yang rendah, misalkan 2 frame ini, maka otomatis page fault akan semakin tinggi, akan semakin banyak proses page in, page out dari RAM ke secondary memory atau sebaliknya, ya. Nah, jadi ini yang terjadi, ya. Maka disebut sebagai tracing. Lebih banyak proses atau waktu untuk sebuah proses mengalami page in, page out daripada CPU mengeksekusi proses tersebut, ya. Di sini juga dijelaskan, ya, di dalam grafik. Kita lihat dalam grafik ini di sumbu Y, ya, kita melihat ada CPU utilization. Di sumbu X kita melihat degree of multiprogramming atau banyaknya proses yang bisa diassign ke main memory. Nah, kita lihat di sini, ya, misalkan skalanya dari 0 sampai 10. Kemudian skala dari multiprogramming dari 0 sampai misalkan 10 juga. Oke. Nah, pada saat titik ini artinya tidak ada proses yang memasuki main memory. Maka CPU utilization dia akan rendah karena tidak ada mengeksekusi proses apapun. Nah, kemudian operating system akan melihat atau memantau CPU utilization ini. Oh, CPU utilization rendah. Maka dia akan menempatkan atau mengalokasikan proses ke dalam main memory. Maka misalkan dialokasikan satu proses, sehingga CPU utilization akan naik, ya. Kemudian operating system melihat masih rendah, ya, jadi akan menaikkan, tambah lagi proses. Oke, CPU utilization naik, tambahkan satu proses, CPU utilization naik, ya, tambahkan satu proses, CPU utilization naik, hingga ke titik tertentu atau ke level tertentu CPU utilization masih sangat bagus, ya. Misalkan di titik ini jumlah proses yang memasuki main memory adalah total 8 proses. Artinya misalnya pada gambar, misalkan untuk ini untuk proses 1, proses 2, proses 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masih sesuai dengan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh sebuah proses atau oleh proses-proses ini masih standar, ya, atau masih sesuai dengan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh masing-masing proses ini, ya. Jadi frame minimumnya misalkan untuk proses 1 masih sesuai. Oke, masih mencukupi untuk complete its execution. Jadi tidak akan terganggu walaupun masih ada terjadi proses swap in, swap out, tapi tidak akan menjadi penghalang untuk mengeksekusi semua proses ini. Oke. Namun
operating system masih mengira bahwa CPU utilization masih bisa ditingkatkan kembali. Nah, dengan menambah proses lagi, misalkan satu proses dimasukkan kembali, misalkan proses 9 ya. Nah, karena misalkan kita memiliki RAM, kan kapasitasnya terbatas, mungkin hanya sampai di batas ini saja ya. Misalkan hanya 10 mega saja, sudah full untuk 8 proses saja ya. Maka ditambah dengan proses 9 tentunya akan menempati sebagian dari frame yang dialokasikan untuk proses ini, proses ini yang ada dalam main memory. Misalkan dia menempati sebagian frame dari proses 1 ya. Artinya nanti proses 1 akan kekurangan frame di dalam main memory. Maka proses 1 akan mengalami paging yang tinggi ya, atau page fault-nya tinggi karena frame-nya berkurang ya. Page fault-nya tinggi karena ditempati oleh frame-nya ditempati oleh proses 9 sebagian ya. Nah, di sini CPU utilization akan semakin rendah ya. Kemudian jika ditambah kembali lagi, proses lain ditambah lagi, misalkan menempati proses yang lain atau menempati alokasi proses yang sama, proses 1, maka otomatis akan semakin sedikit alokasi frame untuk setiap proses nanti jika semakin ditambahi degree of multiprogrammingnya. Nah, bayangkan ketika banyak paging yang terjadi atau proses swapping yang terjadi, maka bisa saja CPU utilization akan menurun secara drastis ya. Nah, pada tahap ini sampai batas tertentu ya, inilah disebut sebagai tracing. Terjadinya kelebihan proses yang menyebabkan CPU utilization rendah, oke? Atau proses paging dari suatu proses ini lebih tinggi dibanding dengan proses eksekusi ya. Jadi eksekusi akan semakin rendah. Makanya disebut sebagai tracing. Inilah yang disebut sebagai tracing. Oke, untuk mengatasi tracing ini ada dua model. Yang pertama menggunakan working set model, yang kedua menggunakan page fault frequency. Oke, jadi saya rasa kalian sudah mengerti mengapa tracing ini terjadi di dalam komputer kita. Ingat tadi bahwa terjadinya paging suatu proses lebih tinggi ya dibanding dengan eksekusi dari proses itu sendiri ya. Jadi itu konsep dari tracing. Oke, yang pertama untuk mengatasi tracing menggunakan working set model. Working set model menerapkan prinsip locality of reference, di mana locality of reference ini akan mengeksekusi sebuah instruksi secara berulang-ulang atau repeatedly dalam selang waktu tertentu ya. Nah, di sini working set ini disimbolkan sebagai delta atau window dari working set. Jumlah window ini adalah fixed number ya. Misalkan kita memiliki window untuk working set sebanyak 5, maka jumlah page yang bisa kita reference ya atau kita masukkan ke dalam window ini adalah hanya sebanyak 5. Jadi tidak boleh 6, tidak boleh banyak lah, tidak boleh melebihi dari 5. Nah, di sini kondisinya adalah misalkan jika delta too small will not encompass entire locality. Nah, misalkan kita memiliki banyak instruksi, banyak page ya, kita memiliki banyak page yang misalkan sebuah proses ya, sebuah proses satu memiliki misalkan 10.000 instruction ya. Jadi 10.000 instruction. Nah, jika banyak page ya yang kita miliki, namun delta atau window yang kita miliki terlalu kecil, maka tidak bisa mendukung tidak bisa mendukung yang 10.000 ini nanti jika kita hanya memiliki sedikit window untuk working setnya ya. Kemudian di sini jika terlalu, if too large will encompass several localities. Jadi jika window kita ini terlalu besar ya,
atau banyaknya page yang bisa menampung windownya terlalu besar, maka tetap juga ya hanya beberapa lokality saja yang bisa ditampungnya ya. Nah kemudian jika deltanya ini tak terhingga, jika deltanya tak terhingga, maka semua 10.000 ini bisa diakomodasi oleh delta ini. Namun untuk too large dan tak terhingga ini tidak kita butuhkan dalam working set ya. Jadi harus benar-benar pas ya, berapa frame yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk dieksekusi ya. Misalkan total instruksinya adalah 10.000, namun untuk proses 1 dia hanya membutuhkan misalkan hanya 500 frame saja, 500 frame saja di dalam main memory, maka ini bisa dieksekusi ya. Jadi nanti memang akan terjadi swap in swap out, tapi tidak akan membuat proses 1 ini menjadi tidak tereksekusi jadinya ya, tidak. Ini adalah jumlah misalkan level minimum untuk proses 1. Jika tersedia frame 500 maka dia akan bisa dieksekusi. Nah artinya working set nanti akan disesuaikan dengan yang 500 ini ya. Jadi jika terlalu besar working setnya ya, nanti ada hanya beberapa dari 500 ini yang bisa memasuki working set. Jika working setnya unlimited ya, maka semua bisa memasuki working set, namun ini tidak kita perlukan dalam entire proses ya, karena memang dalam 500 instruksi ini akan ada nanti proses yang dipanggil secara berulang-ulang dalam waktu yang berdekatan. Jadi ngapain kita tempatkan misalkan proses 1 di detik pertama, ketika dipanggil di detik kedua kita tempatkan lagi proses 1, detik ketiga dipanggil lagi misalkan P2, detik keempat dipanggil lagi P1 ya. Jadi kita tidak perlu membuat P1 secara ulang-ulang dalam working set ini nanti ya. Jadi hanya P1, P2 ya, sisanya untuk page yang lain ya. Oke, di sini jika D ya, di mana D ini adalah demands atau permintaan lebih besar dibanding dengan M atau memori. Jadi misalkan yang di memori hanya menyediakan misalkan menyediakan 300. Misalkan ini contohnya 500 frame. Misalkan 300 frame yang disediakan oleh operating system untuk proses 1 ya. Namun di sini untuk proses 1 agar complete execution maka minimum memperoleh 500 frame misalkan. Jadi ini tentu permintaan dari proses 1 adalah 500 ya, D-nya adalah 500. Sementara yang di dalam memori hanya 300. Maka jika seperti ini nanti keadaannya, maka tracing akan tetap terjadi ya. Tracing akan tetap terjadi. Nah, di sini jika D lebih besar dari M, then suspend or swap out one of the processes akan terjadi. Misalkan di sini kita memiliki page reference table, ada 26 dan lain sebagainya. Untuk periode yang pertama, kita ambil deltanya sebanyak 10 window ya. 10 page ya, 10 page, 2, 6, 1, 5 dan sebagainya. Nah, di dalam window kita akan simpan yang pernah di refer atau reference oleh CPU ya. Misalkan kita akan melihatnya dari, misalkan di sini ada dari proses yang terkecil ya, kita lihat. Oke, pertama 2, oke, masuk 2, oke, kemudian 6 masuk 6, kemudian 1 masuk 1, kemudian 5 masuk 5, kemudian 7 masuk 7, kemudian 7 lagi. Nah 7 ini sudah ada di refer, jadi tidak perlu membuat double atau triple di working set, karena hanya akan memakan space saja nanti kalau kita tulis secara berulang-ulang, karena kita sudah reference ya. Jadi tetap 1 saja kita buat ya. Kemudian 7 baru 5 juga sudah kita reference, maka tidak perlu membuat secara berulang ya. Kemudian 1 juga reference ya, tidak perlu membuatnya secara berulang. Oke. Nah kemudian
Di sini untuk time kedua, ya, periode waktu 2, deltanya akan berubah, ya. Misalkan untuk periode atau selang waktu kedua dimulai dari sini, ya. Jadi working set yang tadi di sini sudah di set. Oke. Nanti dia akan berubah di exchange datanya sesuai dengan page yang diminta oleh proses, ya. Misalkan 3. Oke, masuk 3. Jadi nanti ini sudah diubah, ya. 3 kemudian 4 ini tidak perlu, itu sudah secara berulang 3 dan 4. Jadi hanya ada 2 page saja yang di refer. Jadi untuk 10 window 10 page hanya ada 2 window di dalam ini, di dalam deltanya, ya. Dia hanya 2 page dalam deltanya. Jadi tidak perlu 10 page. Seperti yang saya katakan tadi, 500 untuk instruksi proses 1, ya, 500 minimumnya. Jadi tidak perlu 500 set untuk working setnya atau deltanya. Tidak perlu 500. Jadi bisa saja nanti hanya 30 atau hanya 20, ya. Jadi nanti page yang berulang-ulang dieksekusi tidak perlu dimasukkan dalam working set. Yang kedua adalah page fault frequency. Page fault frequency ini lebih baik dibanding dengan working set. Nah, di sini untuk page fault frequency ini menggunakan local replacement policy. Jadi sebelumnya sudah dibahas sejenak apa itu local replacement policy. Nah, di sini kita lihat bahwa if actual rate too low, process loses frame, ya. If actual rate too high, process gains frame. Artinya apa? Dari gambar ini bisa kita lihat. Misalkan ini ada y-axis, di sini ada x-axis, page fault rate and number of frames. Nah, memiliki 2 batas. Ada upper bound, ya, atau threshold bagian atas, threshold bagian bawah, atau lower bound. Nah, jika sebuah proses, ya, mengalami page fault yang tinggi, ya, page fault yang tinggi berarti akan terjadi proses page in, page out, ya kan? Maka di sini operating system akan menambah jumlah frame ke proses tersebut, ya. Menambah jumlah frame ke proses tersebut. Agar apa? Agar mengurangi page fault-nya ini, ya. Nah, jika semakin banyak frame untuk sebuah proses, kan artinya akan mengurangi page fault. Jika semakin sedikit frame untuk sebuah proses, maka kemungkinan besar page fault akan semakin tinggi. Oke. Nah, jika sebuah proses menyentuh upper bound, ya, melebihi dari upper bound, maka operating system akan menambah jumlah frame ke proses tersebut. Nah, dan sebaliknya, jika sebuah proses mengalami page fault yang rendah, ya. Jadi page fault rendah, maka operating system akan mengurangi jumlah frame pada proses tersebut. Jadi akan selalunya ada page fault dan juga page hit, ya. Page fault, page hit akan selalu terjadi. Namun ada batasan yang bisa diterima, ya. Misalkan proses 1, ya, dia memiliki 10 frame, misalkan total untuk proses 1, ya. Namun yang diberikan operating system misalkan 5 frame. Nah, misalkan untuk 5 frame ini mencukupi, nilai 5 frame ini mencukupi untuk proses 1 untuk menyelesaikan eksekusinya, walaupun nanti terjadi page in, page out. Masih terjadi page fault di sini. Namun untuk 5 frame semua ini bisa mungkin kalau dia 10 frame sekaligus mungkin 1 detik. Kalau 5 frame misalkan jadi 2 detik, ya. Jadi bisa saja proses 1 ini selesai dieksekusi, namun akan bertambah execution time-nya, ya. Nah, jadi ini adalah tugas dari operating system, akan melihat, memantau jika sebuah proses ini melebihi dari upper bound atau kurang dari lower bound, ya, untuk page fault rate-nya, maka akan dialokasikan. Jika kurang dari lower bound akan dialokasikan ke proses yang memiliki page fault yang lebih tinggi, ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk proses tracing dan cara menanggulangi tracing di dalam virtual memory. Terima kasih.